Oh Yesus, ku sembah sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Shalom semuanya, puji dan syukur karena pada saat hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelenggarakan ibadah kita. Meskipun melalui online, saya percaya teman-teman semua akan diberkati melalui pelayanan SPP Jemaat GKE Tamiang Layang. Di tengah pandemi COVID-19 ini, meskipun kita tidak dapat berkumpul satu sama lain seperti biasanya, tapi melalui ibadah online ini, kita dapat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita ini dan membuka di dalam Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, meskipun secara online, tapi Tuhan Engkau boleh hadir di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami fokus Tuhan dalam ibadah ini, biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa, Engkau yang menyertai ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Haleluya, amin.
Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, tolonglah kami yang sebentar akan merenungkan firman-Mu yang kudus dan penuh kuasa. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. I can't feel like anything. Yes, I just did it. This isn't working. I can't feel anything. Push harder. Just don't soak through the papers if you can. I think you'll be okay. These markers are pretty good. Are you done? Yeah. With the first stroke. Did you do it? Julian's trying to figure out. What? Did you not? I can't feel anything. You can retrace over what you've already drawn if you need to help give them a better. What's Marcy? Okay. Sister's hand. I'm just recreating. Are you done? You can draw while you're drawing. That's what I felt. What do you want from me? What did I draw? I don't know what she's drawing. I'm so compuzzled. Sunshine. No, you can't say anything. You can't use words. I don't know what. Can't use words. It's an animal? It's a cat. No. No words. No words. No words, guys. What? I'm sorry. The rat. I mean, what it is. An Asian swamp chick. Huh? The one thing I try to draw, I fail, and my sister gets something to me. Let me see. Oh my god! I see the Julian, move your head! Okay, everybody turn around. Who's the first person that got drawn on? Marcy? Okay, hold them up next to each other. I was close. I was the closest. Wow. Rekan-rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan, permainan tersebut tentu tidak asing dengan konsep yang hampir sama dengan bisik berantai, ya, dengan kata-kata yang berusaha untuk disambungkan dengan pesan berantai seperti itu. Nah, dalam proses permainan tersebut, tentu saja pesan yang disampaikan bisa saja berbeda dari pesan awal, sehingga orang yang awal pun berbeda penyampaiannya dengan orang yang terakhir. Nah, tentu saja itu bagian dari proses di mana pribadi lepas pribadi, setiap individu memiliki keistimewaan masing-masing, memiliki tanggapan yang beragam, tanggapan yang berbeda, respon yang berbeda. Dibutuhkan tentu saja kerjasama tim, dibutuhkan insting dalam menanggapinya dan juga kebijaksanaan agar pesan tersebut bisa disampaikan. Namun sekali lagi, semuanya kembali kepada kita sebagai pribadi. Dan dalam hal tersebut ada tanggung jawab kita untuk menyatakan bahwa ini respon saya, ini tanggapan saya, dan ini tanggung jawab saya dalam tanggapan tersebut. Setiap orang tentu memiliki tanggung jawab pribadi, lepas pribadi masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 4 ayat 9. Kejadian pasal 4 ayat 9 dengan perikop Kain dan Habel. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tentu saja kita tidak asing dengan kisah Kain dan Habel ini.
Dan firman Tuhan yang saya ambil bagi kita adalah suatu respon atau tanggapan dari Kain, di mana ia menolak bertanggung jawab atas adiknya Habel. Dia menolak tanggung jawabnya sebagai saudara dan juga tanggung jawabnya atas tindakan yang baru dilakukannya. Dan kita tahu tindakan itu adalah sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tentu saja tidak hanya itu. Kalau kita cermati, ada paling tidak 5 penolakan Kain atas apa yang Tuhan berikan. Dan dalam kisah ini tentu saja orang melihat kenapa Kain ditolak sementara Habel diterima. Kenapa Kain dan persembahannya ditolak sementara Habel dan persembahannya diterima. Tentu saja kalau kita berdasar kepada perjanjian baru, misalnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 disebutkan karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari Kain. Jadi penekanan menurut kitab Ibrani, surat Ibrani pasal 11 ayat 4 ini adalah superioritas persembahan yang dipersembahkan oleh Habel dan juga iman Habel dalam mempersembahkannya. Dalam Matius pasal 23 ayat 35 disebutkan Habel disebut sebagai orang benar itu. Orang benar itu adalah Habel menurut Matius 23 ayat 35. Dalam Yohanes 3 ayat 12 disebutkan Kain berasal dari si jahat dan tindakannya yaitu membunuh adiknya adalah sebuah perbuatan jahat dan kontras dengan perbuatan adiknya yang benar. Jadi dalam kerangka tersebut Kain dilihat sebagai orang jahat, tidak benar, dan Habel sebaliknya adalah orang yang benar. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, banyak pendapat, banyak teori dalam mencoba untuk mencari alasan, jawaban, apa alasan diterimanya korban Habel dan ditolaknya korban Kain. Tapi mari kita coba juga melihat dari sisi yang lain. Karena kalau kita lihat dari sisi yang lain adalah narasi yang disampaikan dalam cerita lebih banyak memperlihatkan tindakan, lebih banyak memperlihatkan respon atau tanggapan. Jadi alasan sebab memang seringkali menimbulkan perbedaan pendapat dan banyak teori. Tetapi mari kita coba lihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi respon atau tanggapan. Nah, bagaimana tanggapan Kain? Seperti yang saya katakan tadi, ada 5 kalau kita lihat sikap atau tindakan penolakan Kain atas Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepadanya dan ia terima dengan penolakan. Yang pertama, Kain menolak penolakan Tuhan atas dirinya dan korban persembahannya dengan respon menjadi marah dan wajahnya jatuh. Kalau dalam teks bahasa Ibrani disebutkan dalam firman Tuhan Kejadian 4 ayat yang ke-5, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Disebutkan di sana dalam teks Ibraninya adalah wayivelu panal, artinya menjadi marah dan wajahnya jatuh. Jadi sangat-sangat marah. Itu respon yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengingatkannya agar menjadi lebih baik, tetapi Kain responnya adalah tidak mengindahkan dan justru sebaliknya. Walaupun Tuhan sudah mengingatkan, ia membunuh adiknya. Yang ketiga, Tuhan mempertanyakan keberadaan Habel, tapi Kain menjawab bahwa Kain menolak tanggung jawabnya sebagai saudara terhadap saudaranya Habel. Apakah aku penjaga adik? Yang keempat, Tuhan menghukum Kain, tetapi Kain menolak hukumannya. Menurutnya hukuman itu terlalu berat, hukumanku terlalu berat, terlalu besar untuk aku tanggung, kata Kain. Yang kelima, dalam hukumannya sebagai pelarian dan seorang pengembara, Tuhan memberi tanda perlindungan kepada Kain sehingga Kain dilindungi dengan tanda tersebut. Siapa yang membunuh Kain,
akan dibalaskan 7 kali lipat. Tetapi kembali lagi Kain menolak tanda perlindungan itu dengan jalan mendirikan kota Henok, yang di dalam penafsiran digambarkan bahwa kota itu adalah sebuah upaya dari Kain untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari ancaman orang-orang lain. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tentu saja respon tanggapan Kain itu memperlihatkan satu sisi yang lain dari narasi firman Tuhan tentang kisah Kain dan Habel ini, di mana lebih banyak bagian respon atau tanggapan yang justru memperlihatkan sebuah penolakan dari Kain. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi lepas pribadi, dan hal tersebut merupakan tanggapan kita. Mesti ada tanggung jawab dari kita sekalian, entah kita menolak atau menerima. Tetapi dalam penolakan tersebut mesti kita lihat apa dampak buruk, atau apakah penolakan itu juga merupakan bagian pemberontakan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karenanya perlu kita tetap renungkan bersama-sama. Terlebih, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, di situ biasanya kita merasa ingin menolak kenyataan yang ada. Ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah kita terima atau kita tolak? Respon atau tanggapan kita tentu saja membutuhkan tanggung jawab pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita, dan sebaiknya dan semestinya respon yang kita ambil, tanggung jawab yang kita berikan adalah tanggung jawab yang takut akan Tuhan dan berdasar kepada kebenaran firman-Nya sebagai orang-orang muda. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pemuda dan pemudi sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami telah bersama merenungkan sabda-Mu yang penuh kuasa, kekal dan mulia. Mampukan kami sebagai pemuda-pemudi, orang-orang muda yang penuh dengan kreativitas, kemampuan, semangat, agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan saja. Mampukan kami Tuhan, agar juga Tuhan bekerja dengan Roh-Mu yang kudus dalam sanubari, dalam nurani kami. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, sebab Engkaulah sumber hikmat dan kepandaian dalam kehidupan kami umat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemuda-pemudi yang ada di tengah-tengah dunia ini, agar kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, tidak saja dalam perkataan, dalam renungan, dalam khotbah kami, tetapi juga agar kami dapat menjadi khotbah itu sendiri, khotbah yang nyaring, renungan yang nyaring, di mana kami bertindak, berbuat, berkata-kata dalam menyaksikan kebenaran firman itu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami dalam tugas tanggung jawab mereka, dan tolonglah kami juga agar kami menyadari bahwa kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan memiliki tanggung jawab pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu. Tuntun kami agar tindakan, respon, anggapan yang kami pilih dalam memperlihatkan tanggung jawab itu adalah takut akan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemuda, pemudi yang juga terlibat dalam pekabaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian pula dalam sekolah pendidikan kami, Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami sekalian. Tidak lupa kami juga berdoa dengan kerinduan dan juga dengan iman pengharapan yang sungguh kepada saudara-saudari kami pemuda-pemudi yang juga terlibat dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 dalam pelayanan mereka. Biar Tuhan mampukan dan tolong kami sekalian, sebab kubu pertahanan, perlindungan kami, juru selamat kami adalah Engkau saja ya Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ampun dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya, dan yang mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Badai hidup di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami yakin dan percaya Bapa, ibadah ini Tuhan bukan suatu kesia-siaan. Kami juga percaya Bapa, ibadah ini Tuhan boleh menutup bungkus kami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan Bapa, biarlah itu juga boleh kami renungkan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan kami yang selanjutnya. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa yang baik, Engkau yang ikut serta dalam kehidupan kami, menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.